Saya mengawali homili atau khotbah ini dengan mengisahkan seorang anak perempuan yang berusia kurang lebih 4 tahun yang bernama Mei. Pada tahun 1950-an, ibunya dipenjarakan oleh pemerintah RRC, Republik Rakyat Cina, karena dia percaya kepada Kristus. Mei, anaknya, terpaksa harus pergi bersama ibunya ke penjara karena tidak ada orang yang bisa menjaganya di rumah. Orang-orang Kristen di penjara dikawal dengan secara ketat, tapi Mei dibiarkan berjalan kian kemari karena dia masih kecil. Di antara para tawanan itu ada seorang uskup, beberapa imam dan suster. Mereka tentu saja tidak bisa merayakan misa di dalam penjara. Namun untunglah masih ada beberapa imam di luar penjara, sehingga secara sembunyi-sembunyi merayakan Ekaristi dan diam-diam mengirimkan komuni kudus kepada orang-orang Katolik di dalam penjara itu. Suatu ketika ada seorang tahanan perempuan beragama Katolik yang tidak boleh dikunjungi. Para pengawal penjara tidak pernah mengizinkan siapapun mengunjungi ibu itu. Namun mereka tidak memperhitungkan Mei, anak kecil ini. Dia boleh pergi kemana saja karena memang usianya masih kecil. Mei memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa sakramen Maha Kudus kepada ibu itu dengan menyembunyikannya di balik bajunya. Itulah yang dia lakukan cukup sering di dalam penjara itu. Tidak lama kemudian ibu Mei dibebaskan. Mei dan ibunya kembali ke kampung mereka. Mei kemudian minta untuk menerima sakramen Maha Kudus walaupun usianya baru 5 tahun. Sebulan sesudah itu dia menerima sakramen Krisma. Ketika semua misionaris diusir dari RRC, Mei mengucapkan selamat jalan kepada pastor parokinya sambil berkata, "Sekarang saya tidak takut lagi, karena saya telah menerima Roh Kudus melalui sakramen Krisma." Bagi Mei, Roh Kudus adalah roh yang memberi kekuatan. Roh Kudus adalah roh yang memberi keberanian. Para imam, para suster, bapak ibu, saudara-saudari, para calon krismawan, krismawati yang saya kasih dalam Kristus, memang Roh Kudus itu adalah roh yang memberi kekuatan, roh yang memberikan keberanian. Tentu kita masih ingat sesudah Yesus disalibkan dan wafat di Bukit Golgota, banyak murid Yesus kebingungan, ketakutan, dan kehilangan arah. Dalam keadaan frustrasi dan putus asa, mereka mulai kembali ke tempat masing-masing. Kita ingat kedua murid dari Emmaus kembali ke kampung asal mereka, dan akhirnya mereka bertemu dengan Yesus di jalan sebagai orang asing. Petrus dan kawan-kawannya kembali melakukan pekerjaan mereka semula sebagai nelayan. Mereka pulang kembali ke Galilea. Di sana ada danau Galilea dan mereka kembali menangkap ikan. Namun secara perlahan-lahan Yesus membimbing mereka untuk kembali percaya kepadanya melalui satu seri penampakan.
Melalui penampakan-penampakan itu para murid menjadi percaya bahwa Yesus sungguh bangkit dan Dia adalah Putra Allah. Sayangnya, penampakan-penampakan itu belum cukup membuat para murid Yesus itu berani mewartakan kabar gembira tentang Yesus yang bangkit. Mereka masih ketakutan, meskipun sudah tahu bahkan yakin bahwa Yesus sungguh bangkit. Mereka belum berani mewartakan tentang Yesus yang bangkit itu kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan dengan penuh ketakutan mereka masih berkumpul di ruang atas di Yerusalem, di mana Yesus bersama mereka melakukan perjamuan malam terakhir sambil menantikan apa yang akan terjadi dengan mereka. Sementara mereka menantikan apa yang bakal terjadi dengan mereka, tiba-tiba turunlah Roh Kudus, sebagaimana yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, Kisah Para Rasul. Roh Kudus turun dalam bentuk tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api hinggap di atas kepala mereka masing-masing. Dan kini mereka tiba-tiba bisa berbicara dalam banyak bahasa dan mempunyai keberanian untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Petrus yang sangat traumatis, yang sangat down karena pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali, tiba-tiba saja dengan penuh semangat memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Semuanya itu terjadi karena Roh Kudus telah memasuki hati Petrus. Roh Kudus telah memasuki hati murid-murid lain sehingga mereka berani memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit. Mungkin apa yang dialami para rasul sebelum Pentakosta tidak berbeda dengan apa yang kita alami. Kita semua pada umumnya telah menerima Roh Kudus ketika kita menerima sakramen pembaptisan dan sakramen Krisma. Namun barangkali seperti para rasul kita membiarkan pintu hati kita terkunci karena ketakutan dan keraguan-raguan. Kita merasa seperti tidak berdaya memberi kesaksian tentang Kristus. Kita tidak memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja di dalam diri kita dan membiarkan Dia mengubah diri kita. Pentakosta adalah sebuah awal yang baru. Pada hari Pentakosta ini, Yesus menganugerahkan kepada kita Roh Kudus. Karena itu, marilah kita membuka diri dan menerima Roh Kudus. Biarkanlah Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, sehingga kita tidak dipimpin oleh daging, melainkan kita dipimpin oleh Roh dan hidup menurut Roh itu. Karena kalau kita dipimpin oleh daging, kita akan melakukan banyak kesalahan dan dosa-dosa. Karena daging adalah simbol dari manusia dengan segala kelemahannya. Maka dipimpin oleh daging itu artinya kita melakukan banyak kesalahan dan dosa-dosa. Sebaliknya kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan melakukan banyak sekali kebajikan, banyak sekali kebaikan. Roh Kuduslah yang menghidupkan kita
dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita anak Allah, maka kita adalah ahli waris yang berhak menerima warisan keselamatan itu. Inilah yang dikatakan Santo Paulus dalam bacaan kedua surat kepada umat di Roma. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Roh Kudus itu, dan tunjukkanlah kepada orang-orang di sekitar kita bahwa memang Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita, yaitu bahwa kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita melakukan kebaikan, kebajikan. Rekan-rekan imam, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, calon krismawan krismawati yang saya kasih dalam Kristus. Pada hari ini gereja merayakan pesta Pentakosta atau peristiwa turunnya Allah Roh Kudus yang menandai kelahiran gereja. Kedatangan Allah Roh Kudus itu telah dijanjikan Yesus kepada para muridnya, sebagaimana yang kita dengarkan dalam Injil hari ini. Yesus berjanji akan mengutus seorang penolong yang menyertai para muridnya. Yesus berjanji akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan para murid Yesus akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Jadi Roh Kudus punya kemampuan membantu para murid untuk mengingat segala sesuatu yang Dia katakan. Janji Yesus untuk mengutus seorang penolong, penghibur maupun Roh Kudus itu terpenuhi pada hari Pentakosta ini. Pada hari raya Pentakosta ini Roh Kudus turun ke atas para rasul. Sejak saat itu para rasul membentuk satu komunitas umat Allah, yaitu gereja, yang mendasarkan hidupnya pada cinta kasih. Kita tahu bahwa pada Pentakosta pertama oleh khotbah para rasul 3.000 orang dibaptis dari segala suku dan bahasa, dan mereka membentuk satu komunitas yang namanya gereja umat Allah, dan dasarnya cinta kasih, saling mengasihi. Pada hari ini ketika kita merayakan hari ulang tahun kelahiran gereja dan pesta pelindung paroki Roh Kudus Babakan, marilah kita membiarkan diri kita terbuka terhadap Roh Kudus. Dengan membiarkan diri kita terbuka terhadap Roh Kudus, maka Roh Kudus memberi kita kehidupan baru dan semangat baru yang menyala-nyala untuk membaharui diri dan mewartakan Yesus Kristus dalam hidup sehari-hari. Dengan membiarkan diri kita terbuka terhadap Roh Kudus, maka Roh Kudus memberi kita kemampuan untuk memaklumkan kebenaran, untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Dengan membiarkan diri kita terbuka terhadap Roh Kudus, maka kita tidak hidup dalam daging, melainkan kita hidup di dalam Roh, dan kita berhak menerima keselamatan sebagai anak-anak Allah. Karena kalau hidup dalam Roh berarti kita melakukan kebajikan dan perbuatan-perbuatan baik, maka berhak memperoleh keselamatan. Dengan membiarkan diri terbuka terhadap Roh Kudus, maka iman kita akan tetap kokoh, tetap kuat. Iman kita tidak pernah goyah meskipun kita mengalami banyak tantangan, kesulitan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Kristus, pada hari Pentakosta ini
Gereja Babakan yang baru direnovasi ini akan diberkati. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya, dan sekaligus kita memohon kepada Tuhan semoga gereja yang diberkati ini tetap membawa berkat melimpah bagi seluruh umat di Paroki Babakan ini. Dan pada hari Pentakosta ini anak-anak kita di Paroki Babakan akan menerima sakramen Krisma. Kita pun berdoa bagi mereka agar setelah menerima sakramen Krisma ini mereka sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus sebagai penolong yang setia. Dan selanjutnya mereka membiarkan diri terbuka terhadap Roh Kudus sehingga hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus dan mereka mampu menjadi saksi-saksi Kristus di mana saja mereka berada. Marilah sekali lagi saya mengajak kita semua untuk berdoa kiranya kita semua terbuka terhadap Roh Kudus, membiarkan diri terbuka terhadap Roh Kudus sehingga Roh Kudus dapat membantu kita untuk mewartakan Kristus dan melayani sesama di tempat ini dengan setia, tekun, dan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberkati kita semua dengan karunia Roh Kudus. Amin.